Ini kita belajar sedikit tentang pewartaan iman di ujung jurang, ujung jari. Jadi perkembangan teknologi memang sudah jauh dari apa yang kita pikirkan selama ini. Anak saya kuliah di Malang, ambil jurusan artificial intelligence. Itu dalam arti dia ingin mengikuti perkembangan dunia modern pada saat ini, dengan harapan pada suatu saat nanti ketika dunia ini dipenuhi dengan dunia digital, maka dia sudah bisa beradaptasi. Sekarang tadi saya ajak ke sini, tapi dia bilang tidak mau. Dia baru semester 2, mau naik semester 3. Jadi biasanya kalau semuanya itu kami dengan mamanya sendiri karena dia lagi belajar di sana. Nah, saya ingin informasikan bahwa dunia digital itu sudah berkembang begitu jauh. Kemudian kita yang di daerah-daerah ini kadang lambat mengikutinya. Nah, kita tidak tahu 5-10 tahun kemudian dunia digital ini berkembang sejauh mana. Sekarang ini kan misalnya ada aplikasi-aplikasi yang semakin canggih, yang mungkin kita cuma lihat di TikTok sebentar, atau di Facebook, atau di Instagram. Misalnya Bapak Paus kemudian memeluk seseorang, atau Tuhan Yesus turun dari salib memeluk seseorang. Itu adalah kemajuan-kemajuan teknologi yang sangat maju pada saat ini. Nah, untuk kemajuan teknologi ini, saya pernah belajar di Sekolah Tinggi Benelek. Pertanyaan yang paling penting, endingnya apa? Atau akhir dari kemajuan teknologi ini sebenarnya apa? Apa yang sebenarnya dunia ini cari? Karena dia berkembang terus. Nah, karena endingnya susah dicari, maka tidak bisa dunia digital teknologi itu berkembang tanpa arah dan tanpa dikontrol. Karena itu harus ada hal lain atau bidang lain yang mengontrol dunia digital atau perkembangan teknologi. Supaya apa? Supaya jangan akhirnya menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Jadi mungkin kita di sini masih terbatas pegang HP saja, kemudian ya sudah, lihat aja apa yang muncul di HP kita atau di layar monitor HP kita. Tapi sebenarnya sekarang ini ada perlombaan dunia digital yang begitu canggih, ya. Mulai dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal canggih. Misalnya orang perang, digital yang paling penting, ya. Tidak perlu pergi untuk menyerangnya, serang saja dari duduk saja di belakang komputer dan serang negara lain, bisa. Kemudian sekarang ini pesawat-pesawat kalau berlayar ya nggak perlu sibuk-sibuk pakai dunia digital saja. Jadi segala sesuatu itu dikeroyok, ya kadang dikatakan kasarnya dirampok oleh dunia digital. Karena itu apabila kita tidak ada dalam dunia tersebut, maka kita juga menjadi ketinggalan. Tapi ujung dari perkembangan dunia digital ini sebenarnya untuk membuat manusia ini semakin menjadi manusia. Kalau tidak seperti itu, maka dunia ini akan berakhir dengan keburukan-keburukan atau kehancuran-kehancuran parsial. Jadi misalnya digital merusak orang-orang di Manokwari, anak-anak muda di Manokwari, atau negara-negara yang tidak bisa mengikuti di perkembangan digital, maka dia akan menjadi ketinggalan. Atau dunia digital begitu maju sehingga diperalat oleh negara-negara yang penguasa dunia digital untuk menjajah daerah-daerah atau negara-negara yang belum maju, seperti itu. Karena itu harus ada fungsi kontrol.
salah satu fungsi kontrol adalah gereja. Gereja dengan ajaran gereja, dengan pemahaman-pemahaman tentang kebenaran, itu berkeinginan untuk mengerem atau mengontrol sehingga perkembangan teknologi digital jangan sampai berujung pada kehancuran manusia itu sendiri, tapi lebih diarahkan kepada perkembangan yang membuat manusia menjadi semakin manusia dan dunia ini semakin layak untuk menjadi tempat bagi kehidupan manusia generasi ke generasi berikutnya. Nah, pada hari ini kita sebenarnya mau melihat peran kecil dari kita di dunia yang begitu luas, yaitu pewartaan iman di ujung jari. Artinya bahwa pada kesempatan ini secara simpel dan sederhana, sesuai dengan kemampuan standar kita tentang dunia digital, kita belajar untuk mewartakan iman. Paling tidak menyebarkan hal-hal yang bersifat merusak jiwa manusia atau merusak iman manusia. Itu tugas kita sebenarnya. Gereja secara keseluruhan memang punya tugas dan kewajiban untuk mewartakan iman, dan di era digitalisasi seperti ini pewartaan iman memang jauh lebih cepat, jauh lebih sampai kepada semua orang, sampai kepada anak-anak Tuhan melalui dunia digital. Karena kalau dilihat, ya ini mungkin saya juga alami, bangun pagi di mana HP, bukan urus barang lain tapi lihat HP. Beberapa menit kemudian kita balik lagi, duduk di meja makan HP, duduk di televisi, ada televisi tapi HP juga. Jadi digital ini seperti mengambil banyak waktu dari kehidupan kita. Nah, disitulah kita melakukan pewartaan. Ya simpelnya kalau kita di Agustinus ini, kalau membangun sebuah platform atau aplikasi atau website lain-lain mungkin agak susah bagi kita, atau mungkin kita tidak punya waktu, tidak punya konsentrasi, tidak punya pengalaman. Tapi paling tidak secara pribadi ketika kita menggunakan HP, tugas kita adalah mewartakan iman. Artinya tidak melakukan atau menyebarkan atau menciptakan dan mengirimkan sesuatu yang tujuannya atau efeknya menghancurkan hidup kita, menghancurkan orang lain, melemahkan iman, atau membuat kehidupan kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Nanti dalam pemaparan nanti kita belajar bagaimana kita melakukan pewartaan itu secara konkret. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berterima kasih adik-adik semua, kakak-kakak semua, kakak-kakak semua sudah hadir pada saat ini. Saya berharap nanti kita khusus juga bisa jauh lebih konkret lagi menjelaskan tentang perkembangan yang terjadi dalam dunia digital. Tapi kami juga harus belajar. Ya. Saya memang dari dulu memang pegiat media sebenarnya. Jadi dulu saya adalah pendiri media-media cetak di Manokwari. Kemudian Sam juga bergerak di dunia jurnalistik. Jadi kalau berbicara tentang pewartaan, berbicara tentang jurnalistik, baik yang mainstream seperti televisi, koran, maupun dunia digital, itu kami paham. Tapi banyak disebutkan sehingga kami juga tidak selalu bisa siap untuk meluangkan waktu memberikan pemahaman-pemahaman tentang dunia digital. Tapi mudah-mudahan pada saat ini kita bisa mendapatkan arti dari mewartakan iman dengan ujung jari kita. Sekian dan terima kasih. Salve. Sambutan berikutnya sambutan yang tidak kalah hangat dari
Ya, santai. Oke. Ya. Kakak diperkenalkan dulu ya. Ya, jadi nama kecil itu Arnold. Dulu waktu masih kuliah saya dipanggil lain. Apa saya perlu kasih tahu ya? Iya. Jadi dulu saya dipanggil ke Lodi. Jadi kalau mau panggil Lodi berarti kembali ke 30 tahun ya kan? Ya, jadi saya Arnold punya. Kebetulan saya sebagai wakil ketua Dewan dan kemarin saya dihubungi untuk mewakili Pak Ketua Pembuka. Jadi saya perkenalkan seluruhnya dulu. Jadi tinggi saya itu 177. Dulu mau masuk polisi tapi tidak jadi. Kalau jadi polisi sekarang sudah Kapolda ya. Bisa. Ya, kalau prestasi itu suka Kapolda. Kalau tidak mungkin langsung dari Polres. Ya, jadi aktivitas sehari-hari saya apa ya? Jalan-jalan juga. Ya, kerja di rumah sakit. Ya, adik-adik sekalian, untuk memulai sambutan dari Ketua Dewan Paroki, saya tanya dulu tadi Pak Ari sudah sampaikan apa makna atau manfaat dari kita beraktivitas ini. Jadi di dalam ruangan ini siapa yang tidak punya HP? Katakan. Ya, pas HP ada dua ini. Satu iPhone, satu Samsung. Ya jadi itu ya. Jadi saat ini kita semua dunia kita berada dalam ini HP. Tadi disampaikan betul. Jadi begitu orang pagi tidak berkelangan. Saya bisa dalam HP dan kepala selalu rambut dari luar. Lihat, oh ini ada apa gitu. Dunia ada apa ya? Informasinya dari sini. Jadi zaman digital sekarang ini, adik-adik kita semua, saya ingat waktu minggu lalu atau 2 minggu lalu, waktu ada romo dari Solo mewakili untuk beribadah, kita sudah harus masuk ke situ, memanfaatkan media digital untuk pewartaan, ya, jadi positif tadi. Jadi gereja tadi Pak Ari sampaikan berfungsi untuk mengendalikan tadi, di mana kita semua kalau buka HP ini, hal yang negatif sudah positif ada semua. Fungsi gereja atau nilai-nilai yang ditanamkan gereja adalah untuk mengendalikan. Tapi di sisi lain kita juga harus menggunakan ini untuk mewartakan. Ya, jadi kayak misalnya kita kemarin di sini kita sudah punya website, TikTok saya mau ikut sudah. Minggu lalu kan mulai saya sudah mau ikut ya. Masuk di TikTok. Saya lebih suka di TikTok tuh mau betul. Kayaknya lebih ramai di TikTok. TikTok, YouTube, Instagram. Jadi adik-adik sekalian, ya ini sudah saatnya kita sebagai pewarta generasi penerus ya. Mungkin dari kita di sini ada yang terpanggil sebagai melanjutkan ke jadi imam, jadi suster, atau kita dari awal, tapi kita punya tugas kewajiban untuk mewartakan. Jadi pemanfaatan digital sini tadi faith close digital, jadi kepercayaan ya. Atau mungkin terjemahan kasarnya itu kepercayaan menggunakan digital, gitu. Melalui digital. Lalu apa yang kita pakai? Dulu kan kita kalau mau cari informasi itu kita harus baca buku, ya. Kita pergi ke perpustakaan, pinjam buku. Bahkan kalau misalnya dulu pacaran itu ya kan dulu kita pakai surat ya. Nah, kita pakai surat. Ya. Surat perlu tertunggu, 1 minggu ada balasannya tidak. Bukan ada repot-repot. Jadi kalau itu surat itu ada apa namanya sudah dicetak yang ada novel-novelnya gitu. Kertasnya. Kertas khusus untuk ya surat cinta. Ini pakai ya, saya tidak. Itu. Jadi itu dulu masih ya, artinya pewartaan yang dulu bisa menggunakan media cetak biasa, ya. Terus kemudian berkembang kayak sekarang kita lihat. Semua kita duduk di sini kayak tadi, saya sampaikan.
mau Rusia dengan Ukraina itu tinggal dari Moskow saja, dari mana tinggal mereka lihat saja, lihat di monitor melalui satelit, kiris kabel, udah jalan. Ya, jadi digitalisasi apa sih? Mulai dari perdagangan, perang, dan yang paling penting saat ini menurut saya menggunakan digital itu untuk kewartaan kasih. Ya, jadi kalau saya sering di rumah itu nonton itu dulu. Jadi nonton itu sekali informasi ada. Kalau kita lihat misalnya ada dialog Kristen Muslim, ya kadang-kadang itu mereka berdebat ramai gitu kan. Ada statement atau ada youtuber dari komunitas mana ya kita ikuti. Di situ lagi itu mereka menggunakan itu untuk mempengaruhi orang, gitu. Menggunakan digital untuk mempengaruhi orang, ya, menciptakan opini. Ya. Dan kita di sini berkumpul ya. Ya, mungkin begitu ya Pak Haris ya, jadi tujuan kita tadi. Jadi menggunakan ini tadi yang saya bilang bahwa kita semua punya HP ini untuk kewartaan. Ya. Jadi disitulah mungkin dengan nanti materi-materi, dengan proses nanti yang kita akan lakukan, mungkin akan ada pendampingan dari Pater, dari Romo, supaya betul-betul kita akan menggunakan HP ini, media digital ini, ya, untuk mentransformasikan, menyebarluaskan kasih, ya, kewartaan Katolik khususnya. Ya, tapi kalau saya bicara terlalu lama nanti ini, Pacar bisa tersinggung, karena itu ilmunya beliau. Ya. Tapi kalau lebih begitu, kalau yang saya tangkap, ya kita semua sebenarnya, bukan cuma adik-adik ya, ya kakak-kakak dan saya juga, ya, kita semua. Jadi proses belajar itu tidak benar batas usia, ya. Sampai tua kalau kita. Jadi kalau kita bilang saya sekarang sudah punya ilmu tidak, mungkin masalah ini kita perlu belajar. Bagaimana menggunakan media itu dengan bijaksana. Jadi itu mungkin yang pemikiran lepas saya dari mewakili ketua untuk menetapkan adik-adik semua untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi kurang lebih yang saya tangkap dari maksud tujuan dari apa yang disampaikan Romo pada saat misa waktu itu, terus kemudian dari Komsos menginisiasi untuk membuat kegiatan ini, saya kira itu. Jadi mulai dari kita dulu yang ada adik-adik sekarang ini, orang-orang semua yang masih muda-muda, besok-besok mungkin kita mendapatkan menggunakan itu. Dan kita harus bikin hal, kita punya media, ya. Kayak kemana, saya masuk customer mati, saya kirim TikTok itu untuk masuk dari situ. Ya sudah kan kita punya TikTok, saya buat ya. Konsosnya luar biasa. Dari TikTok, Instagram juga sudah ya? Belum. Iya. Tapi saya di sini ada TikTok belum. Tapi begitu. Jadi pesan saya pribadi dan juga mungkin mewakili Pak Ketua dari Dewan Paroki bahwa ini hal positif yang sudah dimulai ya dengan tujuan besar kita mempromosikan, menyebarluaskan karya-karya iman Katolik ya menggunakan media digital. Jadi kalau kita nanti masuk di di jaringan website tertentu, misalnya kita lihat di situ kan kayak bagaimana saya nonton itu antara ada yang dari India, yang Muslim, yang memang kadang-kadang dia kritik yang Kristen. Terus dia berdebat dengan salah satu penanya dari kayaknya masih muda orang Afrika. Betul, hampir juga mereka. Tapi itu kan bisa terpengaruh. Jadi disitulah mereka menggunakan media, menggunakan jaringan digital ini untuk kemudian menyebabkan mereka punya pikiran dan berharap orang terpengaruh dari mereka. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan adik-adik, rekan-rekan. Terima kasih Pak Alex dan tim semua ya, yang sudah membantu siap untuk memfasilitasi. Jadi kita harus memulai dan tulang punggung adalah dari adik-adik mereka, ya. Jadi mereka yang masih muda, masih SMP, SMA, ya, dan mereka akan melanjutkan
misi Katolik ke depan ini menggunakan media digital. Anak saya di rumah yang kelas 3 SMP, kalau saya ada gangguan apa gitu, saya kasih tahu dia saja. Saya kurang tahu ini dari mana, dia langsung cepat-cepat bikin ikan, bikin ini jadi. Sisi itu bermasalah dibikin jadi. Ini belajar di mana? Tapi itu sudah. Jadi kita harus akui ya Pak Aris, anak-anak sekarang mereka ini, lo kayak cepat sekali untuk belajar sesuatu. Tapi kadang-kadang yang ekstrim juga, dia berusaha proyek ini baik. Aduh, pasti aduh, kok belajar dari mana? Belajar dari itu. Baru, biasa kan kalau kita di SMS banking itu kan dilaporkan pada transaksi. Ini tidak, jadi saya tidak tahu bahwa saya di bawah. Contoh saja, contoh negatif. Jadi ya, adik-adik pernikahan, ya kakak semua kita berproses karena ini bagian dari perintah gereja juga. Bapak Uskup waktu juga menyampaikan langsung melalui Romo pada saat itu bahwa kita gereja Katolik juga harus banyak menggunakan media untuk menyebarluaskan iman Katolik, menyebarluaskan aktivitas kita di gereja, kegiatan-kegiatan seperti begini kita sebarluaskan supaya orang melihat bahwa kita ada, kita hidup. Seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua dan atas nama mewakili Ketua Dewan Paroki secara resmi saya membuka kegiatan animasi pegiat komunikasi sosial Paroki Santo Agustinus Manokwari hari ini Sabtu 5 April 2025. Terima kasih, sampai Tuhan memberkati. Baik, tepuk tangan saya ini lebih meriah untuk kakak Arnold. Apa saja Dr. Arnold sebagai apa di Dewan? Ada yang tahu? Wakil Ketua, saya kira tidak ada yang tahu ya, Wakil Ketua. Jadi besok kalau kamu pergi ke masuk provinsi, ketemu Dr. Arnold, siap dokter, panggilin kakak saja ya. Oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya mohon izin kakak dokter dan kakak Haris. Setelah ini kita mau doa bersama, setelah itu mau foto bersama dulu dengan kakak berdua. Jadi tidak apa-apa kita tanya sebentar ya, sekitar 5-10 menit. Oke baik, kita mulai kegiatan kita dengan doa. Saya mohon kesediaan frater ganteng kita. Tepuk tangannya sambil frater berdiri. Oke, frater. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, terutama atas nafas kehidupan yang hingga saat ini masih kami nikmati. Pada hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini untuk memulai kegiatan kami. Maka kami mohon berkatlah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semua kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebab Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Frater Owen, kakak Frater ya. Baik, mungkin kakak-kakak semuanya kita bisa mengambil tempat di depan supaya kita mau foto bersama dulu dengan kakak Dr. Arnold dan kakak Haris. Ya, sini. Di mana? Di sini kakak supaya kelihatan.